Jadi kita prediksi 2 tahun ke depan nih, ya semoga Allah tetap memberikan tenaga yang baik sama kita semua, tenaga yang kuat. Tapi 2-3 tahun ke depan terus berlanjut, kalau sampai benar-benar tidak ada generasi, saha nu rek tataninya? Terus apa mau? Nggak ada yang merhatiin petani itu. Sekarang usia kita nih 1, 2, 3 yakin udah usia golden egg 50 tahun ke atas kan. Mun urang aya nu kiat dugi ka 70 tahun rasanya susah. Maksudnya 70 tahun masih kena bisa macul kan. Ya. Wow. Tapi harus yakin kalau dari muda seperti Apajar udah mulai dibiasakan, bahkan petani itu sehat loh. Ini sok ngajarkan biarpun bari heureuy. Pak Haji dia moyan, saya bukan nggak mau moyan, kayak miluan moyan, tunggunya diberi pacul. Kalau cerita itu petani saya nggak kuat, Tuh, hancur. Siapa yang nerusin? bener. Anak sekarang kan enggak. Juga nu nyawe lahan kudu dipakai tatani, tapi eueuh nu tani. Cerita apa petani, tapi kayak siapa yang menerusin? Nggak ada. Sekarang saya masih bisa begini. Zaman Ya. yang anak segini nggak ada yang mau. Ini aja sekarang yang ada di sini aja perbandingannya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 banding 1. Di tempat lain belum tentu. Coba perhatikan, petani itu sampai sekarang makin meningkat bagaimana? Nggak ada yang penerus untuk yang mengelolanya. Udah berkurang sekarang. Insyaallah kita ajak Ya orangnya aja gini aja nggak ada lagi penerus. Terserap pusadaya petani teh. Tuh, bahkan kelompok lain jauh lebih sepuhnya. Kelompok abdi itu yang halaman deh. Jadi ya itulah yang kita harus pikirkan, terutama semoga sebenarnya hal-hal begini perlu juga bantuan dari pihak pemerintahan untuk menggalakkan. Ayo jangan hanya apa ya, kasar sedikit nih, cocot maricot aja petani milenial. Tapi buktinya petani kita semua nggak ada yang milenial. Jadi dia kan Apajar hungkul ya. Jadi kita sangat berharap ke depan petani itu anak-anak muda. Pengelolaan petani itu istilahnya yang mencakup udah nggak ada. Penerus-penerusnya ini ya sedikit-sedikit udah ada. Tinggal kalau dihitung waktu umur udah ini udah umur di kepala 5 ke atas. Paling kuat 60 tahun kemudian ke sini ke bawah mah udah nggak lagi. Siapa penerusnya nggak ada. Paling 1 doang kalau mampu. Dulu mah kan sampai orang tuh zaman dulu mah sampai ya sekeluarga masih bisa sama orang. Sekarang mah nggak ada. Anak bapak tuh ngajarkeun. Ada. Ya nanti mah makannya roti aja deh, nggak usah beras. Roti ge angger, Pak. Roti ge angger. Nggak bakalan kenyang. Akhirnya mah petani tetap pingsan. roti. Kalau nggak ada beras jadi nasi itu nggak akan kuat orang Indonesia. Karena bahan orang pokok. Indonesia ya? Iya, khususnya bahan orang Indonesia. Bahan pokoknya itu nasi, bukan di luar nasi. Nggak ada nasi, orang pingsan semua. Pasti tetap kondisinya tidak memungkinkan. Utamakan itu pertanian itu nomor 1. Kata Pak Harto, petani itu pejuang. Jadi enak zamanku toh. Ya, zaman sekarang mah nggak tahu. Ya mungkin nggak ada. Ya masing-masing globalnya lu gua aja dah kata orang Betawi mah. Lu gua, lu mati gua tahlil. Nah gitu. Nanti saking keluar dari hati sampai keluar air mata. Mungkin paginya Mohon. surveinya kadu daerah Sanes. Si petani-petani teh tos sarepuh. Kan cuma ditinggal di teh daerah istilahnya blok Kaliwon yang masihnya muda-muda kan. Aya. Iya kelompok itu. Kita ini termasuknya muda-muda katanya tuh. Berarti kelompok lain lebih tua dari kita. Contoh Liga Bekar, Cinaksi, itu tua semua. Sekitar 60-an lah. Belum nanti lahan-lahan habis terpakai sama pembangunan perumahan. Wah. Nggak ada yang merhatiin petani mah jujur aja. Jadi sebenarnya kita ini harus merasa manusia yang beruntung. Kalau hemat sayanya punten, kurang beruntungna kunaon. Kurang beruntung hidup di zaman sekarang. Tapi kita kan harus memikirkan keturunan-keturunan kita nanti. Engke keturunan orang anak incu orang teh. Nya, urang tos teu tiasa tos teu ningal. Leres teu. Nya tos teu aya. Saha nu rek tatani? Rek mam naon? Ya, mulai sekarang kita juga akan berusaha, bukan berarti mau mendidik anak-anak kita jadi kudu tatani henteu, tapi minimal mengetahui jerih payahnya petani, manfaatnya, jasanya,
Jadi supaya ada yang mau tertarik, pemuda-pemuda Indonesia, wah, umum ya Indonesia gaya ting ya, minimal desa kita lah, desa Bojong ini, anak-anak mudanya khususnya yang sedang mencari kerja ke sana kemari, udah mendingan bantuan bapak tatani, belajar lah, belajar. Kalau sudah belajar sudah bisa dinikmatin, insya Allah nih sampai umur 60 tahun lebih masih bisa macul bari ngudut. Ya. Keluhannya petani itu pas udah dikulit ke keluhannya petani itu gini Mas, antara penjualan harga bahan bakunya itu sama kita beli misalnya seperti contoh cipok, itu orang pupuk lah gitu, beli apa cipok kan harga tinggi. Sekarang harga jual bahan bakunya, jual padi, jual ubi atau apalah Hasil tani lah. hasil taninya nggak kejangkau, tidak sesuai lah gitu biayanya gitu. Jadi nggak, makan mengeluhnya makin mundurnya makin petani itu nggak kuat pembelian. Apa yang dibeli terus harga jual kita padi sama apa yang tanam itu nggak seimbang. Apa kita mau hidup terus dari impor? Segala ada sebenarnya, daging, beras itu enak yang lokal. Pertanyaan petani hanya itu aja. Jadi nggak apa ini bahan baku jual belinya tuh nggak menutup. Biaya makin tinggi, harga jualnya sesuai. Kan sanesna tuh ya, Pak Diding paling dari atuh. Itu dia nyarios naon dia pegang. Pandon. Itu tuh. Kamu dia tuh. dia mamul Jadi ini tuh ada sejarah juga. 1, 2 ada teman sekolah tadinya, setelah berpisah berapa tahun balik lagi ke kampung sendiri. Akhirnya ya begini, menikmati menjadi petani. Tapi insya Allah kita ke depan akan semakin baik taraf hidup kita. Perhatikanlah petani gitu. Tuh, Ibu, Bapak, para penguasa, perhatikan petani. mudah-mudahan jadi enak. Pegang. Kami juga butuh pendukung, kami juga butuh fasilitatornya Pak Haji. Kalau tadi Pak Andon mah ketika kita itu menanam, pemasaran, terus pendukung dari pupuk juga itu mahal, akhirnya tidak mendukung kegiatan petani. Apalagi ditambah tenaga kerja itu lebih tinggi. Udah petani itu minstak. Makanya di sini itu dengan teman Pak Alif kita buat kelompok supaya kita berpikir bagaimana caranya mengatasi permasalahan-permasalahan itu dengan kecerdasan kita. Manage yang baik. Manage yang baik. Terus tanah itu jangan sampai rusak untuk anak cucu kita gunakan tetap pola tanam yang dulu gitu Pak Haji. Gitu, kata kelompok. Sama itu tadi, kenapa harus kita manajemen yang baik, kita manage yang baik karena berdasarkan pengalaman hidup ya semuanya pasti merasakan ketika kita punya uang, kita megang uang, biasa megang misalnya orang tuh biasa megang 10.000, cukup beli nasi jeung tahu tempe, ketika punya 100.000 pengen beli pizza, pengen beli tetep akhirnya nggak bisa nabung. Nah, kita sarankan untuk mulai bisa menyisihkan berapapun nilainya minimal, bahkan ya alhamdulillah kalau untuk yang awal-awal ini ada sampai buat tabungan umroh. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa mengikuti. Insya Allah. Doakan aja janjian cing rame, kita semua sehat, hasil tani kita bagus. Insya Allah kita akan berpikir selain untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, yuk majukan desa orang. Amin. Bukan berarti kita tidak memikirkan desa lain. Ketika kita tidak akan enak, orang can kasebat hidup enak, lamun tetanggi orang aya kene anu kalaparan, hujan kebocoran. Jadi untuk yang punya rezeki sisihkan, nyumbang kak, ulah nu jauh-jauh heula, kata tangga orang heula. Ya mudah-mudahan gitu Pak Hajinya. Pak Andon tetap semangat. Insya Allah. Tapi kan kalau cerita petani mas saya nggak buat. Hancur sih nggak ada yang merhatiin. Cai mata aja. Insya Allah orang-orang ada orang penerus. Cai mata si Andon. Tahu ya tuh. Asli. Soalnya emang gitu Ini sih. keluar kadang-kadang. dari hati, ini mah bukan ngarang-ngarang aslina, karena memang memikirkan kayak lamun urang ya saha nu bisa kikieuannya. Nah, gitu kan? Betul. Tuh penerusnya nggak ada. Perbandingannya 10 satu orang baru muncul. Bagus sama 10-1 ge. Teu aya jiga na. Gitu Haji. Teu aya nya cerita si Bapak tadi di blog urang teh termasuk termuda. Iya teh paling mudah Pak Haji.
Ya alhamdulillah di Sempong ge nya di Blok Liwan Pak Edi Pancu ge lumayan. Kemarin udah hasil bonteng. Sekarang lagi nanam apa? Kacang panjangnya. Tos ngawitan. Nah, nanti kita lihat ke sana. Bagian macul na ya Pak Haji. Mantap. Jadi itu dibabantun berarti kelompok itu di itu dibantun kadege dibantu. Nah itu tambah sedih lagi. Iya amun urang eueuh saha norek ngabarantuan ente. Cenah gitu kan. Emang nggak dirasain ntar tahun 2 kali ke depan mah nggak tahu. Nasib tenaga tani teh Nasib hese. petani itu nggak tahu apa masih ada apa enggak. Ya memang sekarang mah belum kepikir nanti yang ngolahnya siapa. Jadi sahabat CNJ kawan saya beliau ini bahasanya nanti petani gimana, nasib petani gimana, bukan nasib pribadinya Pak Anton. Bukan, saya nggak Bukan, memikirkan. tidak memikirkan Penerusnya hanya tuh, pribadi. Nasib penerus petani teh kalau nggak ada gimana? Mal aya nu tatani. Hayo anak muda yang mau gabung bisa belajar ke Pak Andon langsung, ke Pak Diding, ke Pak Ajar, ke semua yang ada di sini. Terutama bisa hubungin ketua tuh Pak Alif. Nah, Alif. itu ujung sambil menyebutkan nama Pak Panung. Pak Anung, Pak Alif, Pak Mul, terus Pak Rahman, Pak Didi, Pak Jar. Diding, Pak Jar, Pak Andon Melon. Pandon melon. Nah, nanti kita ketemu lagi. Amin. Cabang